teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Ksatria Kuil masih merupakan veteran yang dengan cepat kembali ke ketenangannya setelah shock. Setelah memberi hormat ksatria kepada Long Hao Chen, dia berteriak keras, "Mari kita mulai." Mengatakan itu, unicornnya bergegas menuju Hao Yue dengan cepat, itu dikelilingi oleh fluktuasi cahaya yang kuat, langsung meledak dari ksatria. Seseorang dapat dengan jelas melihat api kudus yang kuat muncul di unicornnya, tekanan kuat memancar darinya, dan tangan kanan ksatria kuil berubah menjadi emas transparan, karena penggunaan Brilliant Body. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga sejak awal. Penguji lainnya mengaktifkan pelindung Stadion Warrior tanpa ragu-ragu. Ini adalah pertarungan yang melibatkan langkah ke-6 dan ke-7, dan karena mereka semua menggunakan tunggangan, surga tahu kehancuran apa yang akan ditimbulkan oleh pertempuran tanpa menggunakan penghalang. Yang mengejutkan semua orang, Han Yu dan mata iblisnya berdiri tak bergerak di samping, tidak bekerja sama dengan Long Hao Chen sama sekali, hanya berdiri jauh dari mereka. Han Yu memegang pedang di tangan kanannya dan perisai di tangan kirinya, diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Tidak ada yang lebih percaya pada Long Hao Chen selain dia. Dia secara pribadi menyaksikan kebangkitan Long Hao Chen sebagai dewa pilihan. Setelah itu, apa yang dimaksud dengan di langkah ke-7? Bisakah ksatria kuil yang baru-baru ini menerobos ke langkah ke-7 benar-benar mengalahkan Long Hao Chen, yang saat ini berada di peringkat ke-6 dari langkah ke-6? Tanpa perlu Long Hao Chen memberinya instruksi, Hao Yue bergegas maju pada saat yang sama ketika unicorn mendekat, menghentakkan tanah dengan keempat anggota tubuhnya yang kuat. Dia menghentakkan keempat cakarnya ke tanah, langsung menyerbu ke arah lawan. Beberapa suara mantra bernada rendah dan beberapa suara bergema terdengar pada saat yang sama dari keempat kepalanya, dan cahaya di matanya semakin kuat. Unicorn itu melebarkan sayapnya, dengan berani berlari ke depan dan terbang. Seketika, sepasang sayap spiritual besar terbentang di punggung ksatria kuil itu, dan bersama-sama dengan unicorn, dia mengepakkan sayapnya dengan kecepatan yang kuat. Kecepatannya hampir 3 kali lipat pada saat itu, mengubahnya menjadi aliran cahaya keemasan yang mengalir menuju Long Hao Chen di punggung Hao Yue. Tombak ksatria kuil ditujukan padanya, dan memancarkan aliran emas dari ujungnya. Kedua pihak tidak lagi dipisahkan oleh jarak yang jauh, dan tepat setelah ksatria kuil dan unicorn tunggangannya membubung ke langit, mereka terjun ke bawah dalam sepersekian detik, jatuh dengan kecepatan yang tak tertandingi. Tapi tepat pada saat itu, keempat kepala Hao Yue telah selesai merapal mantranya. Setelah berevolusi, Hao Yue tidak hanya mendapatkan kepala Little Blue, tetapi evolusinya memperkuatnya secara keseluruhan. Ini jelas tercermin dalam semua mantra yang dia gunakan. Cahaya hijau muncul di langit, langsung ditujukan ke ksatria kuil dan unicornnya, sangat memperlambat laju mereka ke depan. Dengan sebuah penutup, ksatria kuil langsung memperkuat api suci sebanyak 2 kali lipat, mengarahkan lampu hijau itu dalam waktu sesingkat mungkin. Ini adalah Wind Constriction, mantra pembatas dari langkah ke-5. Mantra angin adalah yang tercepat, tapi serangan berikutnya jauh lebih kuat. Bola api yang sangat besar dan bola es yang sangat besar langsung meroket di udara. Kedua bola itu segera mencapai diameter 2 meter, dan saat mereka melayang di udara, warna merah dan biru membentuk kombinasi nyata antara api dan es. Terlebih lagi, saat mereka muncul dan terkunci pada ksatria kuil dan unicornnya, udara di langit benar-benar berubah warna. Ksatria kuil merasakan udara di depannya terbakar, sementara hawa dingin mencapai punggungnya. Inilah arti sebenarnya dari kombinasi es dan api. Little Light mengarahkan kilatan emas ke Long Hao Chen, kilatan cahaya keemasan yang cemerlang menjangkau dadanya. Tepat pada saat itu, Long Hao Chen merasakan energi spiritual di tubuhnya tampak bangkit. Dia merasakan energi spiritualnya meningkat sebanyak 2000 unit. Karena tambahan 2000 unit energi spiritual ini berasal dari bantuan eksternal, rasanya tidak sesuai dengan energi spiritual internalnya, namun akan sepenuhnya mempengaruhi serangan berikutnya. Ini adalah Spiritual Light Boost, mantra pendukung yang kuat pada langkah ke-6, memberikan dukungan luar biasa kepada pembangkit tenaga elemen cahaya. Ia dapat meningkatkan energi spiritual sebanyak 2000 unit,
dan ini merupakan angka yang mengejutkan. Faktanya, biasanya seorang ksatria langkah kelima hanya memiliki total 2000 unit energi spiritual atau lebih saja. Menghadapi serangan kuat es dan api, ksatria kuil tidak berani menggunakan api suci dan merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa mengendalikan kecepatan dan arahnya ke bawah sambil mengarahkan tombaknya ke bawah juga. Dua kilatan cahaya keemasan yang mencolok meletus pada saat yang sama ketika perisai di tangan kirinya digeser ke sisi kiri. Dengan dua ledakan besar di udara, unicorn itu jelas bergetar hebat, mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan bahkan ksatria kuil pun merasa sangat tidak enak badan. Meskipun dia menghancurkan serangan api kecil dan biru kecil, efek gabungan dari es dan api menyebabkan perubahan suhu yang memengaruhi stabilitas fluktuasi energi spiritualnya sendiri. Tepat pada saat itu, dia tiba sebelum Long Hao Chen. Mengarahkan tombaknya ke depan, dia membidik dada Long Hao Chen. Long Hao Chen berdiri di punggung Hao Yue, mempertahankan postur membungkuk. Di tangan kirinya, perisai suci agung sudah siap sejak lama, dan dengan berani memblokir serangan itu. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan diam-diam muncul di belakangnya. Api emas merah langsung mengelilingi tubuh Long Hao Chen, sementara lingkaran cahaya emas yang kuat menyerbu serangan ksatria kuil. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, dan orang-orang yang menyaksikan hanya melihat Long Hao Chen dan ksatria kuil saling berhadapan, bertemu langsung untuk pertama kalinya. Ksatria kuil mengendarai unicornnya untuk menyerang dari atas Long Hao Chen, tetapi dalam postur bertahannya, Long Hao Chen hanya mundur sedikit, diterangi oleh cahaya keemasan dari Divine Obstruction. Semua penguji yang mengamati tercengang. Pada langkah ke-6 melawan lawan dari langkah ke-7, dia dengan paksa memblokir serangan habis-habisan seolah-olah itu bukan apa-apa. Bagaimana mereka bisa mengetahui tentang dorongan yang diberikan oleh Hao Yue dan Yating, dan kondisi lawan yang melemah? Long Hao Chen juga menggunakan obstruksi ilahi, yang dikenal sebagai mantra pertahanan paling kuat untuk para ksatria. Fakta bahwa dia berhasil menghentikan serangan kekuatan penuh ini menyiratkan bahwa Long Hao Chen memiliki kekuatan untuk menghadapi lawan. Unicorn itu berputar di udara, sekali lagi menghadapi Long Hao Chen, dan ekspresi wajah ksatria kuil tampak lebih serius. Pada saat tombaknya bertabrakan dengan perisai suci agung, indranya diserang seperti gunung yang berguncang. Bahkan jika dia sangat lemah, mengingat penggunaan tubuh cemerlangnya, dia harus menekan Long Hao Chen sepenuhnya pada aspek dasar, namun yang terjadi justru sebaliknya, dan dalam keadaan pingsan, dia mengetahui bahwa orang yang elemennya ditekan adalah dirinya sendiri. Cahaya Long Hao Chen tampak jauh lebih murni, dan di atas bahunya melayang peri elemen cahaya. Tapi bagaimana itu terlihat begitu besar, dan yang lebih penting lagi, seharusnya salah satu kemampuannya lah yang menghalanginya. Pada saat itu, Yating tetap berada dalam ukuran sepertiga meter, diam-diam melayang di atas bahu Long Hao Chen. Hao Yue mengoceh dengan keempat kepalanya secara bersamaan, dan secara tidak jelas, ilusi ungu besar muncul di atas kepala Hao Chen. Itu tampak seperti kilatan, dan tidak ada yang melihat dengan jelas bahwa pada saat itu juga, unicorn tiba-tiba terhenti sebelum bergoyang di langit karena panik. Ia terpaksa mendarat perlahan di tanah. Langit terlarang, jadi raungan Hao Yue berhasil memicu langit terlarang. Long Hao Chen sudah berpengalaman, jadi bagaimana dia membiarkan kesempatan seperti itu lewat begitu saja? Sayap spiritualnya keluar dari punggungnya, dan keempatnya mengepak dalam sekejap. Dia muncul di hadapan pendaratan unicorn. Di tangan kanannya, dengan gelombang cahaya, Arya Dewi Cahaya dilemparkan ke dalam pertempuran untuk pertama kalinya di bawah kendalinya. Pukulan pedang emas besar terbentuk di udara, membentuk kilatan cahaya mengerikan di sektor melingkar, menebas langsung ke arah ksatria kuil. Arya Dewi Cahaya mengeluarkan suara mendengung seperti isak tangis, seolah-olah mengungkapkan rasa frustrasinya yang terakumulasi selama lebih dari 100 tahun. Ksatria kuil juga luar biasa, saat menghadapi serangan mendadak seperti itu, dia dengan cepat membuang perisai di tangan kirinya, dan malah mendorong tangan ini ke punggung unicornnya. Saat dia memancarkan gelombang energi spiritual elemen cahaya yang kuat untuk membantu unicorn menjadi stabil, tombaknya dilepaskan seperti sambaran petir. Dia mengarahkan tepat pada inti serangan Long Hao Chen, sebenarnya mencari titik tajam Arya Dewi Cahaya di tengah serangan Asura miliknya. Terlihat jelas bahwa jejak emas tertinggal di armor ksatria kuil, yang berasal dari kekuatan Asura Strike. Serangan Long Hao Chen akhirnya diblokir oleh ksatria kuil. Namun, ini hanyalah awal dari keterkejutan ksatria kuil. Pada saat tombaknya berbenturan dengan ujung tajam Arya Dewi Cahaya, tombak itu mengenai mutiara spiritual itu, dan ujung tajam tombaknya menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan.
saat kedua pihak saling bentrok, panjang tombaknya benar-benar hilang lebih dari 6 meter. Tidak hanya itu, tapi dengan kilatan cahaya ungu, Hao Yue tiba-tiba muncul di bawah Long Hao Chen, dengan sapuan ekornya secara horizontal, dia dengan kasar mencambuk unicorn dan ksatria kuil. Tidak baik, ksatria kuil diam-diam berseru, dengan cepat meraih perisai di pelana dengan tangan kirinya, sambil berdiri di atas jari kakinya, bergegas keluar dari belakang unicorn, dia bertabrakan dengan ekor Hao Yue. Adegan mengejutkan terjadi selanjutnya, dan keempat kepala Hao Yue menjadi berwarna ungu tepat pada saat dia bentrok melawan ksatria kuil. Segera setelah itu, dengan ledakan keras, serangan perisai diluncurkan oleh ksatria kuil, namun sebenarnya dikalahkan oleh ekor Hao Yue, menyebabkan unicorn itu jatuh ke tanah. Tentu saja, sosok besar Hao Yue juga turun karena efek gravitasi. Namun, Long Hao Chen mendarat sebelum orang lain, mengepakkan keempat sayapnya, dengan kilatan ungu dia muncul di samping Hao Yue yang jatuh. Meski guncangan akibat jatuhnya masih mengguncang tanah dengan hebat, hal ini hanya menimbulkan sedikit debu. Inilah kegunaan kontrak darah mereka di medan perang. Setelah menerobos ke langkah ke-6, hubungan antara Long Hao Chen dan Hao Yue memungkinkan koneksi yang mendekati teleportasi instan antara keduanya, terbukti sangat berguna dalam pertempuran. Tepat pada saat itu, tongkat di tangan Yating terangkat tinggi dan ketika Long Hao Chen dan Hao Yue melancarkan serangan mereka, mantranya yang selama ini dilantunkan akhirnya selesai. Sebanyak 18 sambaran cahaya bintang emas ditembakkan, yang pertama adalah yang paling lambat, namun yang kedua menyusul dalam sepersekian detik, dan hal yang sama berlaku untuk yang ketiga, keempat, dan seterusnya hingga yang ke-18, setiap sambaran cahaya bintang emas ditembakkan tanpa henti, dan rangkaiannya menyebabkan percepatan yang mencapai puncaknya, membentuk tombak cahaya bintang yang cemerlang, langsung ditembakkan ke arah ksatria kuil. Ini adalah mantra ringan dari langkah ke-6, Starlight Spear. Ksatria kuil bahkan tidak punya waktu untuk terkejut, dan dengan goyah mengepakkan sayap di punggungnya, tombak di tangannya yang mengarah ke depan, berbenturan dengan Starlight Spear. Dengan suara keras, kilau emas memenuhi langit, dan ksatria kuil terlempar ke belakang, menimbulkan suara pengap. Untungnya, unicorn miliknya segera mengepakkan sayap di punggungnya untuk membantunya mendarat, namun, ksatria kuil sudah pucat karena serangan berturut-turut yang dia alami. Dengan kilatan emas, Long Hao Chen sudah muncul sekali lagi di hadapannya, kali ini meluncurkan pukulan tajam dengan Arya Dewi Cahaya. Dalam sekejap serangan itu, gambaran besar yang dihasilkan oleh Arya Dewi Cahaya lenyap, dan mutiara di ujungnya meledak dengan kilau yang mencolok. Pukulan pedang tembus meledak, menghantam tombak ksatria kuil. Bentrokan tubuh utama Arya Dewi Cahaya dan tombak itu mengguncang unicorn tunggangannya dan dirinya sendiri. Dengan retakan yang menusuk telinga, tombak itu memancarkan cahaya keemasan dan pecah berkeping-keping, sementara Asura Trust menyusul berikutnya, mengarah langsung ke dada ksatria kuil. Ksatria kuil hanya merasakan niat buruk dari kuncian pedang pada dirinya, dan tidak berani bertindak terburu-buru, menggeser posturnya sedikit, dia menghindari dihancurkan dengan cara yang sama seperti tombaknya sebelumnya. Bukan hanya ksatria kuil yang menganggap pemandangan itu tak terbayangkan, tapi bahkan Long Hao Chen sendiri pun merasakannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mengalahkan ksatria kuil dari langkah ke-7 sendirian, dan dalam waktu sesingkat itu. Setelah ini, dia tidak melanjutkan serangannya. Dengan kilatan keemasan, Arya Dewi Cahaya menghilang dengan beberapa kegembiraan ke tangan Long Hao Chen. Long Hao Chen menunjukkan ekspresi minta maaf. Ksatria kuil tertawa getir, kamu seharusnya menjadi ksatria retribusikan. Sungguh kekuatan ledakan yang sangat kuat, saya benar-benar kalah secara adil, kamu memiliki tungku spiritual, dan itu pastinya merupakan tungku spiritual elemental cahaya yang telah berevolusi. Dengan tambahan dari tungganganmu dan kekuatan ledakanmu sendiri, kamu menang. Tidak mengherankan. Kamu benar-benar pahlawan yang menghadapi iblis bulan dari langkah ke-8 di kota pegunungan selatan. Keduanya berdiri dari tanah, dan setelah memberi hormat ksatria kepada Long Hao Chen, ksatria kuil menyatakan, saya akan segera melapor kembali ke ketua ksatria suci, kamu dapat melanjutkan pendaftaranmu sebagai pasukan pemburu iblis tingkat komandan. Saya merasa terhormat melakukan pertempuran melawan kamu. Setelah mengatakan ini, dia mengirim kembali unicornnya. Long Hao Chen tanpa sadar mengangkat tangan kanannya, melihatnya, dia memahami bahwa fakta bahwa dia berhasil menang dengan mudah sangat terkait dengan kehadiran Arya Dewi Cahaya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa senjata yang bagus bisa membalikkan keadaan dalam pertempuran secara instan. Ujung pedang dewa ini terlihat tumpul,
Namun mutiara spiritual di ujungnya ternyata memiliki kemampuan untuk menghancurkan senjata lawan, dan pada saat dia menggunakan Asura Trust nanti, nampaknya cahaya pedang dan niat pedang yang dilepaskan bersamaan dengan itu adalah bagian dari kemampuan pedang suci ini juga. Ini adalah kemampuan yang dibawa oleh peralatan tingkat legendaris. Sekarang, para penguji itu memberi Long Hao Chen tatapan penuh hormat. Ksatria muda ini benar-benar mengalahkan langkah ketujuh dan mendominasi seluruh pertempuran. Oleh karena itu, kemenangannya pantas dan benar, baik karena tunggangannya yang kuat, tungku spiritualnya, atau kekuatannya sendiri. Orang ini benar-benar pantas menjadi kapten pasukan pemburu iblis yang kuat ini. Sekarang dengan kekuatan mereka secara keseluruhan, bahkan di antara pasukan pemburu iblis tingkat komandan, kemungkinan besar mereka sudah termasuk yang terkuat. Ujian telah selesai, rangkaian acara berikut berjalan dengan lancar. Setengah jam kemudian, prosedurnya selesai, membiarkan mereka maju dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 menjadi pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64. Memang benar, pasukan pemburu iblis tingkat komandan jauh lebih banyak daripada pasukan pemburu iblis tingkat umum. Menurut anggota staf menara misi, pasukan pemburu iblis yang paling banyak jumlahnya berada di tingkat komandan dan tingkat raja, diikuti oleh mereka yang berada di tingkat kaisar, dan terakhir, mereka yang berada di tingkat jenderal, prajurit, dan bergelar. Mereka yang berada di tingkat komandan, tingkat raja, dan tingkat kaisar juga membentuk kekuatan utama aliansi. Ubin pasukan pemburu iblis mereka diubah menjadi ubin yang terbuat dari mitos. Mulai dari saat itu, kelompok Long Hao Chen secara resmi menjadi bagian dari pasukan pemburu iblis yang membentuk inti kekuatan aliansi. Mengandalkan ubin mereka yang baru dipromosikan, Long Hao Chen memimpin sekutunya meninggalkan menara misi pasukan pemburu iblis, karena tujuan pertama mereka adalah mengunjungi lantai 3 pusat transaksi. Kekuatan ajaib dari Arya Dewi Cahaya memberinya kesadaran lebih jauh akan perlunya peralatan yang kuat untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka dalam pertempuran. Mengenai kenaikan kelas sekali lagi, itu bukanlah masalah yang mendesak. Oleh karena itu, mereka bersiap untuk menggunakan sisa poin kontribusinya untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka semaksimal mungkin. Setelah mencapai lantai 3 pusat transaksi, Chen Ying'er tidak bisa menahan diri untuk menyatakan dengan heran. Faktanya, dibandingkan dengan dua lantai lain di bawahnya, lantai 3 ini sangat ramai. Meski areanya hanya seluas lantai 1 dan 2, tempat ini dipenuhi orang hingga penuh. Nampaknya beberapa orang berkumpul di depan setiap booth, dan di depan kantor ada puluhan orang. Lin Xin menyatakan, saya mendengar bahwa lantai 3 adalah tempat paling ramai di seluruh pusat transaksi pasukan pemburu iblis, reputasi ini tampaknya memang pantas diterima. Sima Xian bertanya dengan bingung, mengapa? Lin Xin menjawab, pertama, ini karena pasukan pemburu iblis dengan tingkat komandan sangat banyak, dan kemudian karena pasukan pemburu iblis dengan tingkat yang lebih tinggi juga akan turun untuk membeli barang-barang di sini. Dan lebih jauh lagi, karena banyaknya pasukan pemburu iblis tingkat komandan, barang-barang yang dijual memiliki kualitas dan stok yang bagus hingga bahkan beberapa pasukan pemburu iblis tingkat raja akan datang ke sini untuk membeli sesuatu. Bagaimana tidak ramai? Long Hao Chen mengangguk pada kata-kata Lin Xin, karena keadaannya seperti itu, kita akan melakukannya dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Setiap orang akan mencari peralatan yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sebelum mencari, Lin Xin untuk melakukan pembelian, izinkan saya menekankan bahwa kamu harus mempertimbangkan peningkatan kekuatan kami secara keseluruhan. Lin Xin, tolong periksa, Yuan, Ying'er, Han Yu dan kamu memiliki prioritas dalam pembelian. Yuan mengambil prioritas pertama dan kemudian Han Yu, kamu harus menemukan pedang yang bagus. Kata-kata Long Hao Chen datang dari hati. Setelah mempertimbangkan secara menyeluruh, dia memutuskan pengaturan ini. Wang Yuan tidak memadukan tungku spiritual di surga ilusi dan mendapatkan keuntungan paling sedikit dari perjalanan tersebut. Dan sejak awal, perlengkapan utamanya adalah perisai jiwa ilahi raksasa. Meskipun kristal spasial telah ditemukan untuknya, demi meningkatkan kekuatan kelompok mereka, prioritas diberikan untuk mencarikannya peralatan legendaris. Kemudian, hal yang mendesak bagi Han Yu adalah kurangnya senjata yang bagus. Sedangkan untuk Long Hao Chen sendiri, dia jelas menempatkan dirinya di urutan terakhir dalam urutan prioritas. Meskipun kristal naga belum dikirimkan kepada Ye Wei Yang, Arya Dewi Cahaya miliknya dapat dianggap telah ditukar dengan kristal naga. Selain fakta ini, dia masih memiliki Glorious Holy Armor dan Glorious Holy Shield, jadi untuk saat ini, tidak diperlukan perubahan pada perlengkapannya.
Paling-paling, dia akan mendapatkan pedang lain di tingkat agung dan itu sudah cukup. Setelah semua orang berpencar, Long Hao Chen mengambil tangan CR dan mencari di lantai 3 yang ramai ini. Hal pertama yang menjadi perhatiannya adalah mencari peralatan pertahanan atau pelindung yang bagus untuk CR. Lagi pula, sejak dia mencapai langkah ke-6, kalung gaib tidak lagi berguna baginya. Setelah lewat di depan 2 stan penjual, Long Hao Chen hanya bisa menghela nafas. Pantas saja tempat ini begitu ramai, lagi pula ada cukup banyak barang bagus, di antara semuanya, yang paling banyak hadir adalah barang ajaib kristal milik binatang ajaib peringkat ke-5 minimal, dan dia bahkan melihat kristal ajaib tingkat 8 di salah satu tempat, yang secara alami dimiliki oleh iblis tingkat 8. Selain kristal ajaib, material dan sumber daya langka tidak terhitung banyaknya, dan sebaliknya, peralatan yang ada dalam jumlah paling sedikit, bahkan jika ada beberapa peralatan yang ada, itu hanya pada tingkat agung atau tingkat spiritual. Setelah kunjungannya ke 3 stan, Long Hao Chen tidak melihat satu pun peralatan tingkat legendaris. Setelah tiba di gerai penjual keempat, masih belum melihat jejak peralatan legendaris, dia bertanya kepada pemiliknya, "Halo, tahukah Anda di mana kami bisa menemukan peralatan legendaris di lantai ini?" Pemiliknya adalah seorang pria parubaya yang berusia di atas 30 tahun, melihat Long Hao Chen dan Chai Er setelah mengangkat kepalanya, dan melihat usia mereka yang sangat muda, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi terkejut, menanyakan pertanyaan, "Adik, kamu sudah mencapai tingkat komandan begitu muda?" Long Hao Chen tersenyum menanggapi, "Kami kebetulan mencapai tingkat komandan, tapi kami tidak terlalu muda, hanya saja kami terlihat lebih muda dan tidak lebih." Long Hao Chen tidak ingin menjadi sasaran fokus orang lain, jadi hanya mengatakan sebanyak ini. Pemiliknya menjawab sambil tertawa, "Menarik. Jadi kamu baru saja bertanya tentang peralatan legendaris kan? Jangankan tidak ada di sini, saya khawatir Anda tidak akan menemukannya di seluruh lantai 3 ini." Di tingkat legendaris, peralatan mencapai tingkat kelangkaan kristal binatang ajaib dari langkah ke-9. Pasukan pemburu iblis tingkat komandan seperti kami adalah yang paling banyak jumlahnya di sini. Kondisi untuk mencapai level pasukan pemburu iblis tingkat raja sangat ringan, tim mana yang tidak memiliki poin kontribusi dalam jumlah besar. Jika peralatan legendaris muncul, peralatan itu akan langsung dibeli. Terlebih lagi, setelah mendapatkan beberapa perlengkapan tingkat legendaris di luar, tim mana yang tidak akan memprioritaskan kepuasan kebutuhan mereka sendiri. Kecuali jika itu sama sekali tidak berguna bagi mereka, tidak ada yang akan memilih untuk menjualnya. Saya menyarankan Anda untuk melihat langsung ke konter milik pusat transaksi, mungkin peluang untuk menemukan peralatan legendaris akan lebih baik di sana. Tapi harganya juga akan lebih tinggi dibandingkan dari pasukan pemburu iblis seperti kita. Terima kasih atas arahan Anda, Tuan. Sebagai pemburu iblis, masing-masing pihak secara alami memiliki niat baik satu sama lain. Long Hao Chen mengucapkan terima kasih dengan hormat dan bersiap untuk mencari konter di pusat transaksi.